Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, siapa nih di sini yang penasaran gimana sih perubahan Mrs. V setelah melahirkan? Secara gitu, Mrs. V kan kelihatannya kecil ya. Lalu ketika melahirkan itu berhasil mengeluarkan baby dengan berat 3-4 kilo. Gimana gitu loh ya? Apakah nggak bakal longgar? Apakah bakal balik lagi ke seperti semula? Makanya kali ini aku pengen sharing kalian tentang perubahan yang terjadi pada Mrs. V setelah melahirkan. Yang pertama, perdarahan. Wanita dengan normal ataupun SC itu akan mengalami perdarahan setelah melahirkan. Biasanya kita sebut sebagai periode nifas selama 6 minggu. Di 1 minggu pertama, darah yang akan keluar berwarna merah cerah dan jumlahnya lumayan banyak. Lalu 2-6 minggu kemudian, darah yang akan keluar mulai sedikit-sedikit. Biasanya akan berwarna hitam keruh, kadang ada juga cairan lendir berwarna kecoklatan, bahkan terkadang baunya amis banget. Itu disebut sebagai lokia. Nah, lokia ini adalah proses pembersihan rahim dari sisa-sisa kehamilan nih. Kram perut setelah melahirkan. Kram perut ini adalah usaha tubuh untuk mengecilkan rahim ke bentuk semula yang awalnya besar banget bisa menampung baby. Nah, pelan-pelan dia akan berkontraksi dan mengecil sehingga menyebabkan kram perut nih. Proses ini disebut sebagai involusi. Biasanya kram perut akan muncul paling berat di 24 jam pertama pasca persalinan. Lalu sedikit akan muncul lagi selama 1-2 minggu pasca bersalin. Pada persalinan normal maupun SC nih Bunda. Nah, kalau misalnya Bunda nggak mengalami kram perut, malah itu yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kram perut setelah melahirkan adalah tanda bahwa otot-otot rahim berfungsi dengan baik untuk mengecilkan rahim. Namun ketika Bunda tidak mengalami kram perut, maka otot-otot rahim itu nggak bisa mengecilkan rahim dengan maksimal, malah bikin rahimnya tetap besar dan itu malah akan membahayakan proses penyembuhan ibu pasca melahirkan. Mrs. V robek, ini yang paling ditakutkan pada persalinan pervaginam ya, dimana ketika bayi yang dikeluarkan lumayan besar maka biasanya akan terjadi robekan yang disengaja ataupun yang tidak. Kalau yang disengaja biasanya ada proses episiotomi di mana dokter akan menggunting perineumnya sehingga membuat robekan untuk mempermudah baby lahir. Namun kalau misalnya tidak disengaja nih bayinya kebesaran banget terus tiba-tiba langsung robek gitu aja. Nah, ini yang biasanya robekannya akan semakin membesar atau agak sedikit bikin jelek gitu kan ya. Tapi tenang saja, robekan itu akan dipercantik lagi dengan proses penjahitan pada area Mrs. V. Nah, bahkan nih wanita-wanita yang tidak mengalami episiotomi atau robekan di bagian luar tetap akan mengalami robekan ataupun memar di bagian dalam yang tidak tampak dan tidak terlihat dari mata nih. Makanya tetap akan mengalami sedikit nyeri dalam waktu 1-2 minggu setelah melahirkan. Mrs. V terasa lebih longgar. Yaps. Pada awal-awal setelah melahirkan, biasanya Mrs. V akan terasa lebih longgar karena dia akan membesar sekitar 7-10 kali lipat daripada ukuran normal nih. Namun tenang saja, biasanya itu akan membaik dalam waktu 2-6 minggu pasca nifas nih teman-teman. Karena area Mrs. V itu terdiri dari otot-otot yang bisa berkontraksi dan mengecil kembali. Namun terkadang jika wanita melahirkan berkali-kali, bisa 5-10 kali, bahkan sampai 13-20 kali gitu kan ya. Tentu saja ada kemungkinan otot-otot Mrs. V-nya itu mengalami kelelahan sehingga kurang bisa merapatkan Mrs. V kembali sehingga tetap akan terasa longgar. Makanya setelah proses persalinan, ketika Mrs. V sudah kembali sembuh lagi, jahitannya sudah baik-baik saja, biasanya disarankan untuk wanita sering melakukan senam Kegel untuk melatih otot-otot di bagian panggul atau di area Mrs. V-nya sehingga bisa rapat kembali. Namun ketika kalian melahirkan secara SC, maka tidak ada perubahan terhadap kelonggaran dari Mrs. V-nya. Sedikit nyeri saat buang air kecil.
Yap, karena tadi memar, adanya tekanan dari baby saat proses bersalin itu menekan area kandung kemih dan saluran kencing yang bisa saja menyebabkan linu-linu saat pipis setelah melahirkan. Sekitar 30% wanita itu mengalami inkontinensia urin atau sulit untuk menahan pipis setelah melahirkan. Jadi beser terus, entah bersin, entah ketawa, entah baru bangun dari tempat tidur, itu biasanya dia gampang banget beser. Susah untuk menahan pipisnya gitu kan ya. Itu akibat adanya masalah pada otot-otot area kandung kemih setelah proses bersalin. Biasanya hal ini akan membaik dalam waktu 3-6 bulan pasca melahirkan. Namun kalau misalnya kalian semakin beser, susah untuk menahan buang air kecil, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Takutnya ada kerusakan pada area otot-otot saluran kandung kemih sehingga bikin kalian sulit untuk menahan buang air kecil. Mrs. V akan terasa kering dan kesat saat pertama kali berhubungan, apalagi bunda-bunda yang mengalami proses menyusui. Yaps, menyusui itu akan menurunkan hormon estrogen pada wanita sehingga membuat Mrs. V menjadi lebih kering dan kesat. Makanya setelah bersalin biasanya bunda akan merasakan seperti malam pertama kembali karena Mrs. V-nya masih kesat akibat nggak ada cairan di sana. Itu bisa diakali dengan cara diberikan pelumas atau dirangsang lebih banyak terlebih dahulu sehingga lebih basah dan membuat hubungan percintaan pertama kali itu lebih nyaman nih. Dan yang terakhir adalah perubahan bentuk dan warna pada area Mrs. V. Nah, persalinan pervaginam ataupun SC sama saja, di mana kehamilan itu akan meningkatkan aliran darah pada area Mrs. V sehingga membuat bentuknya menjadi lebih lebar dan warnanya lebih gelap daripada biasanya. Nah, ada ibu hamil yang Mrs. V-nya bisa kembali cerah dalam waktu 6 bulan setelah bersalin. Namun ada juga yang Mrs. V-nya tetap gelap setelah melahirkan. Itu semua adalah hal yang sangat wajar nih. Nah, itu tadi 11 perubahan yang terjadi pada Mrs. V pasca persalinan nih. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.